Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Allah berfirman, kami berkata kepada malaikat, bersujudlah kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia enggan, menolak dan merasa besar, merasa sombong. Maka jadilah ia termasuk orang-orang yang kafir. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Sujuduhum li Adama inqiyaduhum wa tadhalluluhum lahu wa mutawi'atuhum wa mutawi'atuhum wa tasakhuruhum lahu. Ketika kami berkata, Allah kepada para malaikat, bersujudlah kepada Adam. Sujud mereka kepada Adam maksudnya adalah inqiyad. Inqiyad maknanya adalah tunduk. Dan tazallul, merendah mereka kepada Adam, dan mutawi'ah sama juga tunduknya, dan tasakhur, ya, menundukkan diri kepada Adam. Bukan sujud dalam arti sujud seperti meletakkan dahi di atas bumi, bukan. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Iblis tidak sujud, tidak tunduk kepada Adam. Dia aba, enggan, wastakbara, dan merasa besar. Konteksnya ayat ini adalah ketika wa'allama Adam al-asma. Ketika ayat sebelumnya, ketika Allah mengajarkan Nabi Adam asma, summa aradahum alal malaika. Artinya bahwa manusia punya kekuatan akal, kekuatan akal dan kekuatan ruh. Manusia mampu dengan akalnya menundukkan alam semesta. Sakhara lakum ma fis samawati wal ardh. Jadi ada yang tidak dapat ditundukkan oleh manusia adalah iblis. Maka selainnya, ya, tunduk. Maka dalam tafsir Isyari Al-Imam Ibn Arabi, iblis di sini sebuah simboliknya. Pada saat itu iblis makhluk, iblis sudah kita ma'ruf. Kita tahu bahwa iblis itu adalah makhluk yang terbuat daripada api, ya, dari bangsa jin. Dalam konteks hakikat, dia adalah simbol bagi al-quwwatul wahmiyah, yaitu kekuatan yang ilusif, yang tidak ada hakiki, yang tidak ada hakikatnya.
Kenapa? Alasannya li'annaha laisat minal malaikati al-ardiyati sirfati al-mahjubati an idraki al-ma'ani bi idraki suwar. Bukan, bacanya begini. Li'annaha laisat minal malaika. Al-ardiyatu sirfatul mahjubatu an idrakil ma'ani bi idrakis suwar. Iblis itu adalah sebuah kekuatan ya, yang wahmiyah ya. Seperti misalnya kita punya mitos ya. Itu juga mitos itu mampu orang yang punya mitos mitos itu mampu menggerakkan seorang untuk melakukan sesuatu. Nah, sedangkan mitos itu kan ilusi. Ya. Atau yang sering kita sebut mindset gitu. Itu kan ilusi semua. Jangan makan durian nanti kolesterol gitu. Apalagi udah makan durian kolesterol lagi. Ya begitu makan durian langsung kencang tuh. Kan itu memberikan kesan ya. Padahal itu ilusi. Yang punya kekuatan Allah, iblis itu kuah al-wahmiyah. Tapi kita kalah. Maka kita mesti punya kekuatan hakikiyah. Itu. Li'annaha laysat minal malaika. Dia bukan malaikat. Jadi dia itu apa? Al-ardiyatus sirfah. Ya. Murni bumi, murni tanah yang terhijab untuk memahami ma'ani, memahami ma'ani sesuatu kandungan makna. Ya. Kita ini hidup banyak yang tidak mencapai ma'ani karena terhijab dengan gambar. Musibah itu Allah mengampuni dosa. Nah, mengampuni dosa ini ma'ani yang enggak kecapai karena ketutup sama musibah. Musibah itu kan menderita sampai enggak bisa nangkep makna di belakang gambar musibah itu. Mungkin kalau musibahnya, gambarnya itu digeser, kan kelihatan maknanya. Kita langsung dapat hikmah baik, dapat pelajaran baik, nggak ada rupanya. Akan kagak resep. Begitu mah hidup. Iya. Ya kagak resep begitu mah hidup. Nah, maka iblis itu kekuatan yang dianggap ada. Karena dia bukan malaikat. Jadi kekuatan malaikat, kekuatan nur, kekuatan ruh, ini kekuatan hakiki. Seolah-olah malaikat dengan iblis itu seperti putih dengan hitam, seperti terang dengan gelap. Ya, seperti terang dengan gelap. Bagaimana mau tunduk kepada manusia? Wong kelihatan tubuhnya tanah. Tanah itu Adam itu hitam itu gelap. Bagaimana menangkap ukul yang wa'allama Adam al-asma? Enggak ketangkap. Nah, kita kalau punya kekuatan wahmiyah, mitos, khurafat,
Ini nggak bisa nangkep hakikat ma'ani. Ya. Li'annaha laysat minal malaika. Li'annaha al-ardiyatu sirfatu laysat minal malaika. Ya. Al-mahjubatu terhalang untuk memahami ma'ani. Kenapa? Sebabnya bi idrakis suar, yang dia lihat rupa. Maka kita apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, lihat apa di belakang itu. Ya. Sesuatu ini kan ada zahir, ada batin. Zahir itu dizuhurkan oleh sesuatu yang ikhfa, yang sembunyi. Jadi sebetulnya yang ingin diterangkan adalah yang disembunyikan itu. Cuma dijahirkan, sesuatu yang enggak kelihatan dibuat ekspresinya, jahirnya itu, rupanya. Nah, kita disuruh ngambil maknanya itu. Nah, itu perlu cahaya yang nerobos kegelapan itu agar tembus. Nah, kasat-kasat itu dikatakan tembus pandang, bukannya ngeramal. Ya. Allah ini kan dibalik rupa surah makhluk. Gitu. Nah, kalau kita punya nur tembus, nah ini tanah ini gelap. Gitu, tembus ke sana. Nah, iblis itu diumpamakan kuwa wahmiyah. Ya, yang enggak tembus kepada akal Adam. Nah, kita juga kalau masih punya wahmiyah enggak tembus kepada nur Allah. Gitu. Maka apa kuwa wahmiyah? Nafsu. Ya. Kekuatan yang wahmi itu nafsu, maka tidak bisa tembus. Fayuz'anu bil qahri mutawa'atan li amrillah, maka ditundukkan dengan paksa agar taat kepada perintah Allah. Wala minas samawiyatil aqliyah fatadriku syarafa adama wa tawafuqa aqlihi. Dan iblis juga bukan daripada samawiyah aqliyah. Samawiyah dan aqliyah itu sama, akal manusia umpama langit, gitu ya. Sesuatu yang luhur. Jika iblis itu merupakan identik dengan akal, ini tubuh kita ini, kuwah wahmiyah itu adalah iblis, gitu umpamanya. Kuwah wahmiyah, mitos, khurafat, ya. Dia di makhluk lain itu iblis. Di dalam diri kita ada iblisnya itu. Itu kuwah wahmiyah itu. Gitu. Nah, di dalam diri kita ada akal. Ya, itu samawiyah. Umpamanya langit, kitanya akal. Kan langit di atas, ini akal kan di atas juga. Gitu. Kalau kita ada akal aja, kita mampu
mencapai hikmah itu, mencapai cahaya itu. Karena iblis bukan bangsa samawi akli yang dapat mencapai, memahami kemuliaan Adam, ya, serta keserasian akalnya, maka dia fayuzanu bil mahabbah, maka dia akan tunduk, artinya ditundukkan dengan, maka fayuzanu, maka ditundukkannya bil mahabbati, dengan cinta, talaban liridullah. Kalau ada akal, nanti ada cinta, maka tunduk, ya, dengan sebab cinta untuk mencari ridho Allah. Kalau kekuatan wahmiyah itu ditundukkannya dengan sifat qahr, agar taat kepada Allah. Ya. Orang hatinya, akalnya tidak ada, nurnya tidak ada, katakan, ya, hakikatnya tidak ada. Dia menggunakannya wahmiyah saja, mitos, nafsu, ya. Nah, maka untuk taat, agar dia taat kepada Allah dengan paksa, itu seperti orang ahli maksiat, begitu tabrakan kakinya pada patah baru sembahyang. Ini hidup dalam wahmiyah. Nah, dikasih musibah itu sebetulnya agar taat kepada Allah, agar tunduk kepada Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa di dalam diri manusia ini ada kuwah Rabbaniyah, ada kuwah Malaikiyah, ada kuwah Iblisiyah, ada kuwah Hayawaniyah. Ya, tapi tidak dikatakan malaikat, iblis, tidak dikatakannya wahmi, misalnya khayal, akal, ya, itu adalah nama-nama kalau di luar malaikat, iblis, setan, gitu. Wa kana jinniyan ay min jumlatil malakuti sufliyah wal quwal ardiyah. Iblis itu adalah bangsa jin tadinya. Kalau dalam diri kita adalah seumpama min jumlatil malakut, yaitu sejenis atau ya sejumlah malakut supliyah, ya, batinnya alam supliyah ini yang alam rendah. Langit kan alam ulwiyah, atas, supliyah alam bawah, nur atas, zulum gelap, baik atas, buruk bawah, ya. Wal quwa al ardiyah, dan kekuatan bumi, gitu. Nasya'a wa tarabba baina zuhuril malaikati samawiyati. Iblis tarabba artinya hidup dalam asuhan, ya, baina zuhuril malaikat, di depan para malaikat langit. Iblis hidup bersama mereka. Liidrokihi al-ma'ani al-juz'iyah. Kenapa dicampurin kepada malaikat? Agar iblis itu memahami makna-makna
kecil saja, juz'i saja tentang kebenaran. Wa taraqihi ilal ufuqil aqli, agar iblis itu ya, naik meningkat ke ketinggian akal, kewawasan akal. Yang dikatakan di dalam diri kita ada kuah iblisiah, itu adalah kuah wahmiyah, itu kekuatan yang bersifat ilusif itu. Kalau kekuatan ilusinya kuat banget, maka akalnya nggak berfungsi. Kenapa orang hidup penuh dalam mitos ya. Coba dulu di zaman Hindu Buddha itu kan semuanya mitos, wahmi semuanya. Islam datang kan, Islamisasi itu kan rasionalisasi ya, satu sisi menghapuskan mitologi, kehidupan mitos. Tuhan nanti dari kayangan datang begitu. Tidak sedikit ini orang di Nusantara kita, ya, saya di mana-mana ngedengar itu. Ya, di Banten ngedengar, di Cirebon, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, sampai ke Aceh, sampai ke Semenanjung, gitu. Bahwa nanti akan ada sosok. Karena kita ada kisah turunnya Isa nanti, turunnya Mahdi. Dan kisah-kisah itu juga mempengaruhi agama-agama lain, Buddha, Hindu. Ada dewa dari kayangan turun. Kita sering menghayalkan nanti ada sosok. Saya sering dengar orang ulama, ya, saya ngelihat ada kakek-kakek, ya, pakai baju putih-putih, jenggotnya putih, ya, datang. Ini kan mitos. Kenapa menyampaikan hak tidak dengan penjelasan, kupasan yang diterima oleh akal dan ada hakikatnya, ada ma'aninya? Kenapa harus ditumbuhkan dengan mitologi, mitos? Itu memang ada kekuatan, ada sisi itu dalam diri manusia. Itu. Ada iblisiah itu. Saya mendengar misalnya di Banten, nanti akan datang sosok yang akan membangkitkan Banten seperti dulu. Dia adalah titisan Maulana Hasanuddin. Di Cirebon juga sama, titisan Kanjeng Sinuhun Salim. Jadi ma'ani itu hanya tinggal ilusi, hanya tinggal mitos. Sebetulnya ma'ani itu adalah nur yang ada dalam rohani kita. Kalau kita memiliki akhlak, kalau kita memiliki nur, ya, itulah Syarif Hidayatullah, gitu. Itulah Maulana Hasanuddin. Jadi bukan ada sosok di luar kita akan datang, ya, dari langit pakai sayap gitu, bajunya putih-putih. Makanya sering ya saya ada kakek-kakek datang, nggak ada lagi, hilang. Ngapain? Sampai segitu rumitnya. Nah itu wahmiyah. Nah maka saudara kita yang sebelah sono sering yang jijik dengan tasawuf itu, oke, yang begitu kita juga jijik. Ya. Sebelum ini kita melihat tasawuf tuh banyak wahmiyah tuh, banyak takhayulat. Ternyata begitu kita masuk, ya, tasawuf itu lebih logis. Bahkan sampai logis tidak bisa melogiskan tuh.
Udah algos. Zamannya logis. Nah itu iblis itu nasya'a, tumbuh dan terdidik baina zuhuri, di depan para pembesar malaikat langit untuk mencapai makna yang kecil-kecil itu. Nggak perlu gede-gede, yang kecil-kecil aja. Nah tadi timbulnya mitos karena kosong dari nur, anwar, sifat mulia dalam hati, maka timbulnya mitos. Ya, dia membayangkan sosok, ya kan, saya sering menjelaskan wali itu sosok rohani, ya, artinya jika akhlak sifat-sifat mulia itu sempurna, ya, lalu itu namanya wali. Dan jika itu ada pada tubuh, ya, bernama haikal misalnya, maka haikal, ya, selongsongnya tubuhnya menjadi mulia dan disebut wali. Nah, kalau sifat itu juga ada pada si fulan, dia mengerti tentang kewilayahan, kewalian haikal. Makanya sekarang hatta orang yang berilmu dalam pembahasan tentang wali dan masalah karomat misalnya, wali dan berkaromat, itu mereka membenarkan karena itu akidah. Tapi misalnya bila ditunjuk itu wali, diingkari. Kenapa? Mahjub. Karena wilayah itu bukannya fisikal itu, tetapi ma'ani di belakang fisik. Nah, dia tidak dapat melihat karena terhalang oleh tubuh. Itu wali. Gila, kemarin saya liatin diludahin bininya. Gitu. Lah kemarin dibikin kebo-keboan sama anaknya, dipukulin. Gitu. Seperti perkataan orang kafir Quraisy, ini utusan Tuhan yang jalan kagak pakai songkok dan berjalan di pasar. Masa katanya Nabi pergi ke pasar? Lah kan mitos. Dia adanya, ya, sosok itu di luar, itu khayalnya, itulah wahmi, ilusi. Enggak turun-turun ke bumi, enggak. Makanya jika ada yang mengaku saja di tengah-tengah orang-orang yang punya paham mitologi itu, ya, dibunuh oleh dia. Itu sebab Bani Israel nunggu Nabi udah datang dibunuh, ntar nunggu lagi udah datang dibunuh, nunggu udah datang dibunuh. Karena tidak ada nur di situ, nggak ada ma'ani dalam dirinya. Kenapa orang artinya tidak menyambut, ya, kedatangan anwar hakiki? Karena ada mitos di dalam dirinya. Siapa saja yang datang ditolak karena emang nggak ada, itu wahmi. Paham ya? Dan itu menjangkiti semua orang ketika tidak ada ma'rifat, mencoba berbicara tentang wali, ya, siddiqin, muqarrabin, karomah, semuanya mitos. Ya, saya dengar cerita wali dari ujung ke ujung sama baik ceritanya. Nah, di kampung wali ceritanya begini, di sana sama baik. Karena dulunya mungkin baca dari buku. Nah, terus mitos. Kalau orangnya ada mah nggak percaya. Saya pernah bertanya, saya meragukan tentang ahlul khutwah, ya, yang merem timbul di kebun. Tapi itu kan ada karamat.
Akhirnya saya nanya dengan Syekhuna tuh. Itu ada. Lah terus kenapa ditulis kalau nggak ada? Saya kan nyengir. Ilok, gini hari ada pesawat, ada kan mungkin udah diganti oleh Allah dengan alat materi begitu, sehingga kekuatan gaib rupanya ini pembacaan ini dari ilmu ulama ya, bukan ya gitu. Diteknologikan yang gaib-gaib juga. Seperti misalnya Nabi Sulaiman jalan kan didorong angin kan. Gitu. Sekarang kan ada alat yang keluar angin naik. Kan diteknologikan. Gitu. Bahkan air bisa mancorat keluar, api bisa. Gitu. Jadi kekuatan gaib, bahkan itu pendapat itu saya baca itu di dalam fikih sirah. Ya. Syekhuna Muhammad Al-Ghazali. Ya. Tapi ketika kembali merujuk kepada ya, para ahlillah, ya ada. Ya. Lalu saya dengan nakal bertanya, bisakah saya berjumpa dengan orang seperti itu? Jika hatimu sembuh dari penyakit. Nah kalau nggak sembuh begitu ngeliat, wah kita pengen, nah kan apa baik, gitu. Ya, akhirnya wah, jadi bertarekat pengen itu. Lihat orang bertarekat, semua pada sakit jiwanya karena itu yang dicari. Gitu. Meskipun dia nggak pernah ketemu wali yang begitu, dia yang ngaku, wah wali. Nah itu udah dari mitos. Ya akhirnya sakit jiwa. Hubbul azamah. Walihada kana fil hayawanatil ujmi bimanzilatil aqli fil insan. Oleh karena itu, kana fil hayawanatil ujmi. Ya. Iblis ya. Di kalangan hayawanatil ujum. Hayawanatil ujum itu hayawan yang tidak bisa bicara. Itu kedudukannya sama dengan akal pada manusia. Jadi iblis dengan hayawan sama dengan akal dengan manusia. Ya. Tadi iblis adalah jinnian, ya. Kuat ardiyah, merupakan kuah wahmiyah. Itu adalah ada pada hayawanatul ujmi. Kalau akal ada pada manusia. Artinya bahwa hayawan itu ya, dia tidak dapat menangkap hakikat ma'ani. Ya. Ma'ani itu adalah di belakang yang hissi ini, yang kelihatan. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh. Itu adalah surah hissiyah. Yang terindra. Di belakang itu, yang menerbitkan, yang menjahirkan apa yang dilihat, yang dirasa oleh indra ini adalah ma'ani. Dan itu Allah dengan sifat-sifat dan asmanya. Wa ibauhu, dan menolaknya iblis adaman qiyadihi lil aql, untuk tidak tunduk iblis kepada akal. Wa amtina'ihi liqabuli hukmi,
menolak untuk menerima hukum akal. Ya mitos tidak bisa menerima hukum akal. Tidak logik. Wastikbarihi, dan merasa besarnya, sombongnya iblis. Tafawukuhu alal khilqatit tiniyah wal malaikatis samawiyah wal ardiyah. Sombongnya itu adalah tafawukuh. Apa tafawukuh itu? Merasa lebih tinggi di atas ciptaan tanah dan malaikat langit dan bumi. Bi adami wukupihi, karena iblis itu tidak memahami ala haddihi, ya, atas keterbatasannya, min idrakil ma'ani, mencapai ma'ani juz'iyah yang kecil itu, al muta'alliqah bil mahsusati, yang berkaitan dengan apa yang diindra. Ini apa yang kita lihat, itu ada makna juz'iyah di balik itu. Maka kita jangan memprediksi yang kita indra itu. Saya sering ngasih contoh belakangan ini. Nabi menjelaskan kita digibah, ternyata itu kita mendapatkan kebaikan, kan ma'aninya itu kan mendapatkan kebaikan. Yang kita indranya kan digibah. Nah, kita ini jangan memprediksi itunya. Waduh. Kita sakit, jatuh, tertusuk duri, dihapus dosa kita. Ini ma'aninya dihapus dosa kita. Ilo kita kudu nusuk-nusukin diri ke duri supaya dihapus. Nah, ketika kita kena musibah drek, kalau menangkap ma'aninya, ini hilang rasanya sakitnya itu. Enggak nyanyi sakitnya di sini, enggak. Ini sampai sakitnya tuh di sini, itu karena enggak nangkep ma'ani. Sakit coba sampai begitu itu. Coba kalau nangkep ma'aninya. Nah, iblis itu tidak tunduk kepada, karena enggak nangkep ma'ani. Ya. Kalau nangkep aja ma'ani. Nah, yang boleh nangkep ma'ani akal. Dan akal itu ada pada manusia. Nah, manusia itulah yang berpotensi untuk menangkap akal. Kalau tidak bisa menangkap, berarti akalnya kalah dengan wahmiyahnya. Gitu. Nah, orang-orang saya perhatikan di mana-mana itu merata. Di tempat yang di situ ada wali, itu udah menerima lagi wali lain. Bukannya nggak ada udah. Ya. Sampai saya ke petani di situ ada wali. Hatta yang kemudian, ya, artinya yang hari yang sekarang ini ada dan di ya, tempat yang berbeda nggak ada. Pokoknya nggak ada yang kayak itu wahmiyah. Karena tidak ada makrifat, tidak ada nur. Itu terjadi pada setiap abad. Mungkin sebelumnya di abad itu entah tokoh siapa. Mungkin yang waham-waham itu di zaman si Abdul Qadir dianggapnya udah nggak ada zamannya. Dulu di zaman Hallaj misalnya, orang yang memuji Hallaj, ya, generasi setelah Hallaj banyak memuji Hallaj. Ya. Tapi kemudian Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, kalau aku hidup di zaman Hallaj, aku akan menolong dia. Itu perkataan Sidi Abdul Qadir itu penuh simbolik. Aku di sini bukan dirinya, ya, tetapi menggambarkan ketinggian makrifat. Gitu.
untuk tidak menjadi halaj. Ya. Keseimbangan antara zahir dan batin. Ketika Imam Syadzili muncul di zamannya, kemudian para aulia melihat, andaikan Sidi Abdul Qadir hidup di zaman Syadzili, maka tidak ada artinya apa-apa. Kekutuban Syadzili jauh lebih tinggi daripada Imam Abdul Qadir. Ya. Ini membuat orang yang bertarekat Syadzili dan Abdul Qadir ribut mengagung-agungkan, wala Sidi Abdul Qadir, padahal tidak. Tubuh Sidi Abdul Qadir, tubuh Abdul Hasan Syadzili adalah tubuh kita ini. Yang wali adalah sosok ruhiyah. Makanya dulu saya pernah mengatakan sosok wali itu tunggal. Nur kan tunggal, seperti matahari kan begitu. Ya. Matahari terpancar di siang hari dan setiap orang yang berada di dalam rumah, dan itu jutaan rumah mengatakan di rumahku ada matahari. Telepon saudaranya misalnya di negara anu, lu waya apa ini siang? Ada matahari nggak di lu? Lah ya ada. Matahari yang mana tuh? Matahari mah gua. Nah ini ilusi itu, ya, wahmiyah itu nggak bisa memahami itu. Ya. Lagi muji rumahnya aja. Ini namanya mitos. Allah. Seperti saya membuat ilustrasi kalau benar ya. Seperti ubuwah, keayahan, kebapaan. Kan kita punya bapak, kita sebut ini bapak gua. Gitu. Emang bagi kita bapak sama ini, tapi ada pada tubuh lain bapak bagi yang lain, bapak juga, karena bapak itu tunggal. Cuman ada dalam sekian juta tubuh. Itu sebab yang mengerti bapak hanya bapak. Ya. Misalnya nih, anak ngeliatin suami diomelin ibunya. Diem, kata anak, goblok pak. Diomelin emak, diem baik. Pas dia punya bini diomelin, iya pak. Tahu geningan head deh. Kayak begitu. Lagi belum jadi bapak mengatakan, gua belaga amat itu bapak. Begitu giliran dia jadi bapak punya bini, dimarahin bininya, bujuk. Iya bener pak. Ya. Maka la ya'limul wali ilal wali. Nah yang tidak ada wilayah mitos. Ya. Wa ta'addihi an tawrihi bi khawdihi fil ma'anil aqliyah wal ahkamil kulliyah. Ya, dan iblis itu ta'addihi an tawrihi. Ya. Artinya ta'addi berpaling dari taurnya, artinya tidak memahami taur. Ya. Karena dia mengarungi makna akli dan hukum-hukum kulli. Ya, tidak mampu. Wa kana minal kafirin. Kenapa? Wa kana minal kafirin ay al-mahjubina fil azal. Emang udah dari sononya terhijab oleh keiblisannya itu. Ya, oleh kemitosannya itu, kewahmiannya itu, keilusiannya. Anil anwaril aqliyah, dari cahaya akal. Ya, wa zaujiyah, dan cahaya zaujiyah, pasangannya akal yaitu nafsu.
Fadlan an-nuril wahda, apalagi cahaya yang tunggal Allah. Gitu. Kita ada akal, ada nafsu. Disuruh bersamaan nafsu, tapi nafsu tunduk ke akal, jangan akal tunduk ke nafsu. Antum kalau tidak ada nafsu nggak sampai ke sini. Gitu. Yang merasakan semangat, enak, nyaman, terus gitu. Apa yang diambil oleh akal karena nafsu. Lah kalau nafsunya nggak ada, nggak akal doang, lungsek, nggak sampai sini, nggak. Ya. Kalau akalnya lemah, nafsunya tinggi, sampainya kemana tahu, nggak sampai ke sini gitu. Lah akal ngerti gue ini salah, tapi ya nafsu ke bawah. Tapi dengan adanya anak, maka nggak boleh itu. Akal dengan nafsu itu mesti bersama. Orang sufi yang katanya hidup tanpa nafsu bukan nggak ada, itu bahasa motivasi. Wujuduhu ka'adamihi, ada tapi nggak ada karena kekuasaannya adalah kekuasaan rohani. Akal. Orang sufi bicara akal itu akal rohani ya, bukan akal untuk mengetahui merah, hijau, kuning. Ya, bukan. Ya. Akliyah ruhiyah. Dan Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali ketika bicara akal, nafsu, ruh satu. Hakikatnya satu. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Maka aku berkata, wahai Adam, tinggallah engkau dan pasanganmu di surga. Ya. Tadi kalau Adam adalah akliyah. Ya. Zaujuka pasangan akal yaitu nafsu. Zaujatuhu hiya nafsu. Ceritanya memang Nabi Adam dan Hawa. Iya, tapi kita ambil pelajarannya bahwa dari kita juga ada Hawa dalam diri kita, itu nafsu. Pasangan akal seperti Adam pasangan. Nah, laki dengan perempuan itu pasangan akal dan pasangan nafsu. Emosi itu nafsu. Nah, makanya kalau udah pengen ngomong nyerotok baik. Ya. Nah, kudunya nafsu ngalahin, akal ngalahin nafsu, baru kok punya kekuatan yang tinggi. Kalau laki kalah sama bini mah udah kekuatannya nggak tinggi, udah lungsek baik. Ya. Karena dalam dunia materi nggak mau harus ada setara, karena bagi dia mengalahkan itu adalah menjalimi, padahal bukan menjalimi, bahkan kezaliman tidak ada di akal itu. Wasumiyat Hawa itu apa? Dinamakan Hawa limulazamatiha al-jisma az-zulmani. Karena ya, Hawa itu, nafsu itu dinamakan Hawa karena mulazamah Hawa itu kepada tubuh yang bersifat zulmani, gelap. Tubuh ini sifatnya zulmani, kalau ruh sifatnya nurani. Maka orang kalau galak sampai mukul dikatakan tidak punya hati nurani gitu. Kalau hati tubuh jismani ada, itu berarti lawannya nurani ya zulmani. Ya, zulmani itu kan gelap, itu sebab hati itu gelap. Ya. Izil hayatu,
Hiya al-launul ladzi yaglibu alaihi sawadu. Karena ya, kehidupan ini itu adalah warna yang kehitam-hitaman, yang dominasi hitam. Kehidupan jasmani ini itu adalah warna yang kehitam-hitaman. Darah hitam. Ya. Hati hitam. Menunjukkan kezulmanian, ketiadaan, kehampaan. Kama annal qalba summiya Adam. Seperti hati dinamakan Adam. Lita'alluqihi. Karena ya, hati itu ta'alluq kepada tubuh. Ya, jantung itu kan bergantung kepada tubuh. Dunal mulazamati bil intiba. Tetapi tidak punya kemestian untuk merespon semua yang terjadi pada tubuh. Idzil adama tahiyas samrah. Karena keadaman itu adalah kehitaman. Adam itu kan tanah yang warna hitam. Ya. Jadi penamaan-penamaan itu sebetulnya sebuah sifat-sifat ya, yang ada pada semua alam semesta. Seperti dulu, saya nggak ketemu tuh, bukan nggak ketemu, malas nyarinya. Kenapa orang tukang azan di masjid disebut apa? Bukan, Bilal. Dan di zaman Nabi memang yang tukang azan namanya Bilal. Kenapa jadi Bilal semua tuh? Itu. Jadi saya mau nyari itu Bilal itu apa, ada kaitannya dengan tugas azan, makna akar katanya, sehingga Allah memberikan nama alal musamma, nama atas artinya. Adam, tanah, gitu. Hitam, ketiadaan, gelap. Tubuh ini kan ilusi, ketiadaan. Gitu. Nah, iblis kekuatan ardiyah, ilusi, gelap. Dalam tubuh kita juga ada kekuatan gelap itu, ilusi. Al-launul ladzi yadribu ila sawad, warna ya, yang lebih banyak ke hitam itu namanya Adam samrah. Walau la ta'alluquhu lamma sumiya Adam. Kalau ya, tidak bergantung ke tubuh, maka tidak dinamakan Adam. Itu hati. Kalau hati tidak bergantung ke tubuh, tidak ada kaitannya ke tubuh, nggak dinamakan Adam. Ya, karena gelap, hitam. Sudah pun memang asalnya dari tanah, dari hitam. Makanya wa qulna ya Adam uskun anta. Kamu ya dan pasanganmu tinggal di surga. Itu. Hati ya, dengan nafsu kudu bareng, berada di surga. Bagaimana agar membuat hati dengan nafsu ada di surga? Hati, yaitu akal ini kudu dominan, menguasai, jangan nafsu menguasai. Itu. Maka jadi neraka kalau begitu. Tapi ya, kalau rohani lebih tinggi, maka berada di surga. Itulah simbolik Nabi Adam sudah tinggal di surga. Gitu. Ketika Hawa tergoda dan minta kepada Nabi Adam, sudah.
turun ke bumi. Ini sebuah kehidupan nyata di luar diri kita. Sebetulnya ya, sifat-sifat itu ada dalam tubuh kita. Adam adalah hati, Hawa adalah nafsu. Disuruh tinggal di surga. Bagaimana? Agar tidak kalah dengan kekuatan iblisiah. Ya. Mestinya jangan ngikutin iblisiah wahmiyah yang ada di dalam tubuh kita. Seperti iblisiah menipu Adam. Dan kenapa wahmiyah? Karena Nabi Adam bukan kalah dengan iblis. Tidak, tetapi ditipu. Orang memahami mitos-mitos. Bukan akal itu nerima, tapi udah ketipu. Gitu. Kalau diajak berpikir lagi, tapi udah seperti orang melakukan maksiat. Bukan akal, nggak tahu itu salah. Tapi kenapa jadi melakukan baik? Karena nafsu kuat. Ya. Wal jannatul ma'muru bimulazamatihima. Surga yang diperintahkan ya, untuk keduanya ya, mulazamah artinya terus berketerusan. Iya di surga. Hiya sama'u alamir ruh. Ya, maka surga itu adalah alam ruh. Allati hiya raudatul qudsi, taman kudus. Maksudnya uskun anta wa zaujukal jannah. Ilzama ya qalba wal nafs. Sama ar-ruh di langit ruh. Gitu. Jadi nafsu, akal, kalbu dan ruh mesti ada dalam pangkuan ruhani. Maka semuanya akan bahagia. Nafsu ge nanti ngerasain apa baik. Kan nafsu ngerasain sedih, ngerasain sakit, ngerasain kecewa, ngerasa terhina, ngerasa sakit hati, ngerasa itu kan nafsu semua. Tapi ruh yang udah memangku hati dan akal tadi, ya, dia melihat di balik semua apa yang menjadi sebab nafsu itu sakit. Oh ampunan, oh pahala, oh derajat, oh ya. Makanya ada hadis qudsi kata Allah, andaikan hambaku tahu bagaimana penanganan kelembutanku ketika engkau aku uji dengan musibah, ya, engkau akan malu menolaknya. Ya. Tetap Nabi nangis, anaknya mati nangis. Tapi hatinya, jangankan begitu. Itu yang kisah dua pasangan orang kafir yang dibunuh di perbatasan. Dia ini adalah sepasang kekasih, belum menikah, yang saling mencintai, dibunuh dua-duanya. Nabi nangis. Nangis. Ya. Bukankah dia pasangan yang saling mencintai dan kau bunuh? Ya, aina qalbukum? Di mana hati kamu? Saya merasakan ada perbedaan. Dulu saya berada dalam ruang pergerakan itu. Ya. Itu bawaannya membunuh orang aja. Ya. Kalau ngelihat orang nggak melaksanakan syariat Islam, udah kelihatannya kayak babi aja udah. Najis aja udah. Tapi begitu di lingkungan tasawuf, Allah, karena dia mengajarkan untuk melihat ma'ani. Urusan apa dengan kita, itu Allah punya kehendak makhluk.
Pelajarannya banyak banget buat kita. Ya. Nah, orang sering ada waham itu. Orang kata Al-Quran itu jelek, buruk. Padahal dia mengatakan buruk bukannya menghukumkan atau katakanlah mengikuti Al-Quran, bukan. Itu mengikuti nafsunya yang memang buruk, berselindung di balik dalil. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dinyatakan sepanjang hidupnya tidak pernah merenggut nyawa satupun, dan perang berada di barisan depan. Hindar, cerak, sahabatnya yang bunuh. Hindar, cerak. Ya, tidak ada. Diselamatkan oleh Allah untuk menyakiti manusia. Karena sebagai contoh yang ekstrim begitu, agar berantak, kata bahasa kitanya, dan tidak ada yang melebihi dia, karena tunggal. Kita kudunya begitu berdakwah. Kalau bicara dakwah, seperti jihad, melihat kumpulan yang tidak komitmen dengan hukum Islam, udah pengen naruh bom, terus dekat melepuh, mati. Ngapain terus udah mati? Nabi ditawarin orang Taif mau dimatiin, katanya jangan, biarin beranak, nanti anaknya nyembah agama ini. Lah kalau mati bagaimana? Jadi ada dalam pemahaman mereka itu wahmiyah. Sandarannya tidak kuat. Ya. Allah. Wa kula minha raghada haitsu syi'tuma. Makanlah dari surga, ya, raghada, dengan penuh kemegahan. Haitsu syi'tuma, sekehendak kamu berdua, silakan. Ai raghada yani tawassuan wa tapassuhan. Silakan makan sebanyak-banyaknya, berlapang-lapang, tafasu dan bersenang-senang. Apa surga di dalam diri kita? Fi talaqqi ma'aniha wa ma'arifiha. Di balik musibah, di balik kesusahan, di balik berbagai macam, ya. Kalau nafsu sudah bertunduk dengan akal, maka dia akan menerima, menangkap, mendapatkan hikmahnya, makninya, ma'arifnya, ma'rifatnya. Itu surga. Indah. Mereka mengatakan begini, kalau orang punya sifat sabar, lalu Allah kasih musibah, ada halus sabar, ada suasana sabar yang dirasakan di hati, tentram, indah. Kalau nggak punya sabar, nggak bisa kita ngebayanginnya. Bahkan bawaannya keketot aja gigi. Ini bocah kagak bisa disabarin ini, coba. Emang sabar emang sampai kagak bisa disabarin. Nggak bisa tuh ngerasain. Ya. Nggak tinggal di surga. Makanya itu sebab orang sufi mengatakan nahnu fil jannati qoblal jannati. Saya kalau ingat itu, ya Allah, kita pinar qoblan nar. Kita udah kepanasan sebelum panas. Ya. Dikit-dikit panas sebelum di neraka. Wa hukmuha allati
hiya al-aqwatul qalbiyah wal fawakihur ruhiyah. Dalam mana pitalaki ma'aniha wa ma'rifah wa hikamiha. Dalam menerima maknanya, ma'rifatnya dan hikmah-hikmahnya. Allati yang mana hiya semua itu adalah aqwat, makanan qalbiyah. Ya. Makanan ati wal fawakih ruhiyah, buahan-buahan rohani. Tawassuan dengan tawassu luas banyak, balighan berlimpah-limpah, ala ayyi wajhin, ya, atas makna apapun, sisi apapun dan martabat apapun, hal apapun, makom apapun, si'tuma, pokoknya ya, semampu kamu. Hiya daimatun, karena itu dawam, ghairu munqati'ah wala mahjurah, tidak terputus dan tidak hanya mahjur. Ya. Mahjur itu tertentu dalam jumlah tertentu atau waktu tertentu, tidak. Ya. Fatakuna minadh dhalimin, itu tadi wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata, dan janganlah kamu mendekati pohon ini. Fatakuna minadh dhalimin, maka kamu berdua akan menjadi orang zalim. Ya, beliau tidak menafsirkan pohon ini apa di situ, namun menafsirkan adz-dhalimin, artinya simbol apa dalam kehidupan kita. Zalimin ini adalah al-wadi'ina nura fi mahalli zulmah, meletakkan nur di tempat zulmah. Artinya akal kalah dengan nafsu. Alladzi laisa maudi'uhu, ya, alladzi laisa maudi'ahu, di mana bukan tempatnya. Meletakkan sesuatu di bukan tempatnya itu zalim. Ya. Wa naqisina min nuri isti'dadikuma wa khadzikuma min alamin nur. Dan naqis, orang zalim itu adalah orang yang kurang dari cahaya istidad. Istidad itu kapasitas diri, kesiapan diri. Dan bagian berdua berupa daripada alam nur. Kamu jangan sampai menjadi orang yang zalim, orang yang tidak meletakkan sesuatu di tempatnya, dan orang yang kurang persiapannya untuk menerima nur. Contoh begini, kenapa sih kita mula-mula nih? Kamu ketika nanti sudah sekolah kan, ya, kemudian perlu usaha cari duit kan, untuk kebahagiaan hidup ini, bicara materi sebagai perbandingannya. Maka mula-mula kita mesti bekerja, susah payah, dan ya, lihat orang-orang sukses. Ya. Saya kemarin ke Sabah bertemu dengan ya, saudagar tersukses. Ya, lalu saya ambil kesempatnya untuk menceritakan perjalanan hidupnya. Pertama dia minta nasihat ya, dari Al-Fakir. Kata saya, sebelum saya memberi nasihat, coba ceritakan ya, perjalanan hidup kamu. Dulu saya tukang jual susu kambing dari rumah ke rumah. Nggak punya kendaraan, jalan kaki berkilo-kilo. Udah. Rumah aja gubuk katanya gitu. Nah, dari situ kemudian bosnya yang punya kambing itu ngambil pekerja. Udah lo kerja di gua, kerja. Jadi dia meras susu kambing. Dari situ dia belajar. Ya. Akhirnya kata bosnya, udah lo
gua kasih kambing satu itu modal, udah nanti berkembang udah itu punya lo. Banyak, ya ini lama banyak. Ya. Mas Malaysia kambing punya dia semua sekarang. Dan dia cerita kesusahannya itu. Nah selesai. Maka saya dimintai nasihat. Saya memberikan nasihat hikmah dari kehidupan itu. Kata saya orang-orang, ya, anak-anak muda itu sering ingin hidup senang. Ya. Dia kira kesenangan yang akan dia terima dalam hidup ini mampu, ya, untuk dia miliki dan untuk dia gunakan kalau tidak punya istidadiyah kesiapan. Maka antum, kata saya, dari awal itu artinya terseok-seok susah, itu sebetulnya adalah istidadiyah yang sedang, ya, dilakukan oleh Allah, satu persiapan untuk menerima kesuksesan besar ini. Karena kalau nggak siap menerima kesuksesan, rusak kesuksesan itu. Demikian juga seorang untuk menerima syuhud wal ma'rifah, itu mesti punya istidad, ruang, ya, yang bersedia untuk menerimanya. Kalau enggak, ya. Orang miskin nggak pernah megang duit, tiba-tiba didatengin emas 7.000 ton, putus Pak jantungnya, begitu mati, nggak mampu. Mungkin ada orang yang mempunyai bertonton begitu, wah, hidup sehat, susahnya dulu luar biasa. Maka itu sebab nasihat mereka para aulia, tutup pintu rehat, buka pintu capek. Ya. Tutup pintu senang, buka pintu susah. Sebetulnya istidadiyah. Masalah persiapan. Nah, orang menjadi orang yang zalim adalah orang yang kurang cahaya persiapannya itu, dan nasibnya, bagiannya dari alam nur itu kurang. Fa inna zulma fil urfi, kezaliman menurut tradisi itu maknanya adalah wad usyai fi ghairi maudhihi, meletakkan sesuatu bukan tempatnya. Wa fil lughah, di dalam makna bahasa, naqsul haq wal hadz al wajib, ya, mengurangi hak dan nasib dari kewajiban. Kewajibannya pun tidak terpenuhi, hak pun, ya, dia tidak mendapatkan. Ya, itu namanya zalim. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. أكد من فرط الجمال فرط